Hai hai hai, salam rahayu dan salam cuan buat teman-teman semua. Jumpa lagi pada Raka Subawa Channel. Kali ini kita membahas tentang cuan di tahun macan. Barangkali Anda sering mendengar kata cuan. Cuan adalah istilah populer dari bahasa Hokkien, Cina bagian selatan, yang diserap menjadi bahasa pergaulan di Indonesia. Cuan adalah ungkapan yang sudah cukup mengakar, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Meski begitu, rupanya tak sedikit yang belum mengetahui arti kata cuan. Cuan artinya uang atau bisa berarti keuntungan. Dikutip dari Tribun, cuan adalah berasal dari bahasa Tiongkok yakni zuan atau cuan atau cuan yang memiliki arti untung atau hasil. Tak jelas sejak kapan cuan mulai populer di tanah air. Selain lazim digunakan para pedagang, cuan banyak dipakai sebagai istilah dalam investasi. Arti cuan dalam investasi adalah seorang investor yang baru saja meraup untung dari capital gain penjualan sahamnya. Semakin besar selisih antara harga jual dan harga beli saham, maka semakin besar pula cuan yang didapatkannya. Ya, itu sedikit tentang istilah kata cuan. Nah, kalau bicara cuan, biasanya tidak bisa lepas dengan bicara tentang hoki. Hoki atau rezeki. Kalau sudah bicara tentang hoki, maka biasanya bicara juga tentang shio. Mengetahui shio Anda dan peruntungan di setiap tahun menjadi salah satu hal yang menarik. Pada Imlek 2022, menurut penghitungan astrologi Cina, masuk ke tahun macan air. Master Feng Shui Xiang Yi menjelaskan beberapa hal terkait shio-shio di tahun macan air ini. Menurut Xiang Yi, perhitungan shio boleh diangkat namun jangan dijadikan patokan menentukan nasib baik dan buruk seseorang. Dalam pergantian tahun, shio ini selalu diangkat. Ya bolehlah, kita juga angkat, tapi jangan dijadikan patokan. Jadikan semacam hiburan dan permainan. Kalau saya biasanya menggunakan metode dari Chu Yi Tao Se karena ada pemetaan-pemetaannya. Setelah dipetakan, bisa dilihat tuh ada bintang-bintang mana yang lebih bagus, berpusat pada shio apa, itu kemungkinan yang lebih bagus. Jadi kalau 2022 ini, kalau versi saya yang bagus adalah macan itu sendiri, kemudian shio kelinci, lalu shio naga, lalu kemudian shio kuda, kemudian tikus, dan shio kerbau. Jelas Xiang Yi. Namun Xiang Yi juga berpesan, baik yang bagus maupun tidak bagus, semuanya harus menyikapi kehidupan dengan benar. Mencintai pekerjaannya, menaruh hati pada pekerjaannya. Banyak yang sedang bekerja tapi tidak menaruh hati pada pekerjaannya. Sering terjadi ketika kita ke sebuah restoran, kita datang ke restoran, memesan menu A,
B, C, D. Tiba-tiba yang dicatat ada aja yang kurang satu, misalnya ya Allah atau yang lainnya. Itu berarti dia tidak menaruh hati pada pekerjaannya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Hal yang terpenting adalah agar kita hoki dan mendapat cuan yang banyak, maka bekerjalah dengan sepenuh hati. Ya, jalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya sehingga mereka yang mendapatkan layanan-layanan kita itu tidak jengkel, melainkan bisa terpuaskan. Oke, sementara itu dulu bahasan kita tentang cuan, hoki, sio, dan tahun macan air 2022. Oke, salam cuan. Bye.青春飞来，四季扶摇。开门之间新气象，大地祝福满东方，人人都有新希望。